Ini isinya tidak banyak sih. Untuk beli lipstick kurang ya. Jangan lihat banyak ya, tapi adalah sedikit semangatnya, oke? Ya. Oke, harus begini ya, si foto sudah? Oke. Tepuk tangan dulu. Atas kesempatan yang diberikan saya memiliki sebuah pertanyaan yang kurang saya mengerti. Jika orang meninggal itu kan perlu diaben. Kalau orang yang kurang diaben, kalau orang yang belum diaben itu apa dia tidak bisa menyatu dengan Brahman? Brahmannya tidak bisa masuk moksa. Sekian pertanyaan dari saya. Saya untuk bertanya kepada owner Cahaya Dharma tentang apa yang saya belum pahami tentang materi agama. Sedikit melenceng dari penjelasan sedikit ya. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dika. Saya bersekolah di SMK 12 Kolaka atau di Utubangga. Saya dari Peseraman Bina Sastra. Jadi ya hai ya. Jadi pertanyaan saya yaitu dalam jiwa manusia kan ada dua yang disebut dengan jiwa dan atma. Yang saya belum ketahui itu perbedaan dari jiwa dan atma. Apa sih itu jiwa dan apa sih itu atma? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ini guys, ya guys. Data berapa sih? Hitung saja sendiri. Tambah lagi. Oke, Pak. Telepon. Bisa lah untuk dibilang. Oke. Itu dipecah sendiri. Dan kan bukan banyaknya. Masih ada lagi stok. Ya, di luar dua nanti yang paling banyak amplop itu. Yang dua lagi. Ya ini terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dari perserakan mana ini? Bina Sastra. Betul. Pengulas terkait sastra. Ya, terkait ditanyakan tadi ini pertanyaannya juga berbobot. Karena dalam beberapa sloka-sloka Weda kalau kita berbicara surga dan neraka itu jarang sekali ditemukan. Ya, karena dasar hukum agama Hindu itu Pancasrada. Pertama, percaya adanya Tuhan, itu saya yang dewasa. Kedua, percaya adanya apa? Atman. Tiga, percaya adanya karma pala, percaya adanya. Keempat, reinkarnasi, punerbawa, samsara. Kelima, percaya adanya moksa. 5 kuncinya. Dikenal dengan Widi Tatwa, Atman Tatwa, Karma, Samsara, dan terakhir adalah moksa. Jadi apakah surga dan neraka itu ada? Yang pasti itu jawabnya. Ada nggak? Ada. Ya, tapi itu bukanlah tujuan agama Hindu. Ya, bukan tujuan kita. Tujuan agama Hindu garis bawahi moksa tam jagatita yaja ici dan dharma. Tepuk tangan. Moksa menyatunya Atman dengan Brahman. Makanya ada orang meninggal bilang amor te acintya, menyatu dengan yang tak terpikirkan. Kalau mendengar orang meninggal jangan amor te acintya. Doanya beda. Om suarga tu surya tu murcantu, ya moksa tu kesama-sama ya nama suada. Ya Tuhan yang widi, semoga yang meninggal memperoleh keheningan tanpa derita sesuai dengan karma perbuatannya. Ya, surga dan neraka didefinisikan kalau adik-adik ini pernah liburan. Liburan itu seumur hidup enggak? Pasti pada saat galungan punya uang liburan ke Tidura atau ke Lomang, ya kan? Nantinya bulan lagi? Bulan. Berarti surga adalah persinggahan sementara.
Kalau adik-adik liburan senang nggak? Senang, sebatas senang, belum bahagia. Surga, ya, persinggahan sementara. Maksudnya pada saat kita meninggal ya, pada saat orang meninggal, surga dan neraka ada nggak? Ada. Sejelek-jeleknya pasti dapat surga, seburuk-buruknya juga dapat surga, begitu juga sebaliknya. Ya, persinggahan. Karena sejahat-jahatnya waktu di dunia, ya pasti juga pernah berbuat baik. Singgah di surga sementara, ya, udah menit lah. Kalau di situ bulan jam lah atau 1 hari lah, mengalami penyiksaan roh yang terbelenggu oleh sifat awidiyah, artinya kegelapan. Jangan jauh-jauh artinya. Ya, makanya ada kelahiran dari neraka siuta, kelahiran dari surga siuta. Pernah lihat orang lahir cacat? Cacat, sakit, jelek, selembagong dan sebagainya. Neraka siuta lahir. Banyak yang berkhotbah berceramah, Tuhan itu maha adil. Ada yang melebihi. Bagaimana hadir Pak, saya lahir sudah nggak lihat bumi, sudah cacat, nggak punya tangan. Betul, Tuhan itu adil karena ada miliaran karma yang berbeda. Makanya dalam sloka Sarasanu saya 4 disebut abang ikang dadi wang utama juga ya. Dimitalik makan hingga utamanik dadi wong itu. Menjelma menjadi manusia adalah sungguh-sungguh utama, sebab dengan menjelma menjadi manusia bisa memperbaiki kelahiran yang berulang dengan jalan berbuat baik. Ya, surga neraka itu adalah hanya menentukan kelahiran reinkarnasi. Berarti adik-adik ini semua lahirnya dulu dari surga kita, karena jeger-jeger ya. Ibu-ibunya jeger-jeger di situ. Di situ bagus-bagus, surga surga ya. Tidak ada yang peceng, perot, ngejot dan sebagainya. Surga surga. Makanya mempertahankan ini susah sekali. Ya, surga dan neraka itu ada, tetapi itu bukanlah sebuah tujuan, tetapi hanya persinggahan. Yang menjadi tujuan agama Hindu adalah moksha jagat kita, yaja, ici dan dharma. Penanya pertama, Bapak kasih amplop. Ya, sesuai janji, isinya tidak banyak. Kalau isi dilihat ya jangan dilihat isi, tetapi adalah sedikit. Ya, nanti yang 2 terakhir, Bapak kasih amplop lagi. 2 deh. Ini yang pertama Pak kasih amplop. Sampai tadi ya. Oke, sini dulu. Jangan dibuka ya. Ini isinya tidak banyak sih. Untuk beli listrik kurang ya. Jangan lihat banyaknya, tetapi adalah sedikit semangatnya, oke? Ya. Oke, harus begini ya, si foto sudah? Oke. Tepuk tangan dulu. Ini belum materi literasi. Ada lagi pertanyaan? Bapak kasih uang cash. Uang cash ini di kantong ya, uang cash. Bapak sudah tukarkan uang kecil-kecil ya. Kalau dikasih kamu seket ke baik. Yang pertanyaannya, lu cuma mau takut, tapi sedemen ya. Ya, tapi kan motivasinya. Siapa? Ada? Oh, silakan sini, tanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memiliki sebuah pertanyaan yang kurang saya mengerti. Jika orang meninggal itu kan perlu diaben. Kalau orang yang kurang diaben, kalau orang yang belum diaben itu apa dia tidak bisa menyatu dengan Brahman? Artinya tidak bisa masuk moksha. Sekian pertanyaan dari saya. Iya, ini Bapak bertanya ini ke sini ya. Pertanyaan ini sudah bagus sekali. Surah alam sekala lani sekala Bapak. Desti telur rajana patuh. Mantap sekali. Ya, pertanyaannya luar biasa ini dari peserta mana?
Bina sastra lagi. Wah, bina sastra terus yang bilang taunya walaupun sedikit. Ya, nanti kan terakhir akan double dia kalau dia aktif. Yang terakhir itu yang paling banyak akan dikasih. Ya, yang sekarang ya sekedar lah. Oke, nanti dikasih ya, tenang saja. Uangnya masih ada, belum habis. Satu komplek ini ya, komplek uangnya. Walaupun karena banyak kan dipecah sedikit ya, biar ada semangat saja. Nah, sudah pertanyaannya tadi terkait kalau tak diupdate ya. Ada lagi? Tiga satu kali baru kasih uang lagi. Ada? Dari mana? Oh situ. Coba tak. Bagus sih ya. Aku tahu yang takut. Tuh. Jangan lihat uangnya ya. Jangan lihat nominalnya. Kalau itu ya bisa ikut. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada owner Cahaya Dharma tentang apa yang saya belum pahami tentang materi agama. Sedikit melenceng dari penjelasan sedikit ya. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dika. Saya bersekolah di SMK 12 Kolaka atau di Utubangga. Saya dari Peseraman Bina Sastra. Jadi ya hai ya. Jadi pertanyaan saya yaitu dalam jiwa manusia kan ada dua yang disebut dengan jiwa dan atma. Yang saya belum ketahui itu perbedaan dari jiwa dan atma. Apa sih itu jiwa dan apa sih itu atma? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, ini sungguh luar biasa ya. Pertanyaannya sudah mengarah ke terkait jiwa dan apa sih itu atma. Sudah bagus. Yang pertama itu terkait kalau misalkan tidak diambil, ya, apakah dia bisa menyatu dengan Brahman? Ya, oke, dia tepat, dia jawab, supaya tepat juga dapat uang. Nanti yang bertanya satu orang itu bertanya lagi, bisa tanya saja. Ya, kalau masih ada uangnya dikasih lagi. Ya, tapi juga catat-catat juga yang aktif yang sudah berapa pertanyaan supaya nanti tidak salah orang kasihnya. Oke, yang pertama itu terkait diaben. Kalau kita diaben bisa tak menyatu dengan Brahman? Kalau kita bicara N kata Brahman berarti dia adalah Tuhan. Tuhan dalam Weda disebut Brahman. Brahman ya. Makanya itu Brahma Pranam Brahma Hawir Bana Genau Brahma Utam Brahma Hewak Tenam Gata Yang Brahma Karma Samadina Swaha Brahman. Lalu mantranya isi ya. Sekarang diaben ini adalah proses pengembalian unsur panca maha manusia. Ada unsur panca mahabhuta. Pertama disebut dengan pertiwi. Pertiwi itu apa? Unsur padat. Unsur padat di manusia apa? Tulang, gigimu itu, rambutmu itu, ya. Oke, yang padat-padat lah, bukan yang molah-molah ya, padat. Setelah itu unsur pertiwi ada unsur apa? Apa itu unsur apa? Apa? Unsur cair, unsur air. Dalam diri manusia ada nggak unsur air? Apa contohnya? Keringat, air kencingnya, melahirkan nyongnya. Apa lagi? Enggak, yang soroyeh ya. Itu apa? Pertiwi apa? Setelah itu tejo. Tejo unsur panas. Ada unsur panas dalam manusia? Panas badan ya. Kalau panas badanmu itu minimal 37 atau 36 derajat Celcius. Kalau panas badan itu sampai 40 atau 45, pasti kamu akan stres. Stroke, stroke. Ya. Ya enggak? Suhu badan harus stabil. Unsur tejo. Pertiwi apa? Tejo, bayu. Bayu apa? Unsur tenaga. Kamu punya tenaga enggak? Ngomong aja punya tenaga. Ya enggak? Coba ya bahasa aku sejuk, lebih bisa makan, jangan ngomong ya.
Mengacung sih kita kesana, ya kan? Ya. Setelah itu yang terakhir adalah unsur akase. Akase itu artinya ruang, rongga. Maka ini ada rongga-rongganya, mulut ada tenggorokan sampai keluar lagi di anus itu. Ya, ruang-ruang atau rongga-rongga. Makanya pengembalian unsur Panca Mahabhuta ini disebut dengan ngaben, ngabon, membakar jenazah yang dibakar. Kalau mempengaruhi ngaben itu banyak ya, ada sawo, wadano, sawo, profesor, akma, wadano, banyak sekali tingkatannya. Ya, ada yang melalui cendana. Sekarang kalau tidak diaben bisa tidak menyatu dengan ijazah yang dewasa, ya kan? Pertama, apakah yang hidup ini sudah bisa melaksanakan namanya yoga, tapa, semedi? Kira-kira dia laksanakan tidak selama hidupnya? Nah, pastinya. Ya, kengken lagi melaksanakan menghitungan berat timpal gitu sih. Ya, menghitungan yang lain-lain bisa. Makanya samskara ini penting diaben. Intinya di zaman kali juga ini proses pengaben itu adalah bukan menjadi penentu, tetapi menjadi peta untuk bisa mencapai ke tingkatan yang lebih tinggi, berbuah kesuatu. Misalkan kalau orang meninggal lewat pertigaan bu, ibu ya, jadi agak tinggi misalnya pertanyaannya. Lewat pertigaan, itu namanya Sekaruro. Kalau orang meninggal pernah lihat pertigaannya, ada itu Sekaruro disambung-sambung. Betul nggak? Ya, ada bukan pucuk, jadi itu pas warna kuning sama. Karena pertigaan itu keempat adalah marga sana namanya. 9 jalan, roh itu paling di situ, yaitu jalannya. Makanya ini yang penting Sekaruro itu tadi dari simpan. Oh ini jalan saya. Oh ini jalan dari ke sentro, ya, supaya dia tidak kembali ke rumahnya. Berbeda, dia sadar bahwa dia sudah berbadan predo namanya. Makanya jenazah mayat itu kalau lihat perempat putar dia ke kiri. Ya, orang dia mau betul, kalau kamu di sini memalingin saat akno, dibingungkan dia. Supaya tidak pulang kembali, supaya tahu tujuannya. Jadi ngaben adalah tahapan peta itu disuruh. Karena ngaben belum selesai. Tahap yang terakhir apa? Yang tahu dari ini yang jelas awal. Maligya lanus sampai nanutin kembali dia ke menjadilah dewa yang dulu yang ditara gitu. Jadi ngaben penting. Kalau tidak diaben dalam durasi 10 tahun, roh yang meninggal akan menjadi Buddha cuwil. Buddha cuwil itu atma dia yu roh gentayang. Yang sing percaya lah di kuburan yang benar-benar tegak benar-benar itu di penguat semua. Yang sing kejang ada roh terdekat di situ. Saya percaya tentang ini kesulitan. Nak ngerekeh dan tepuk, iya kan? Ya, betul tak? Ya, makanya ngaben wajib dilakukan. Apalagi kita keturunan babi. Itu salah satu apa berjalan. Yang kedua jiwa dan akan. Pertanyaannya. Ya, Tuhan disebut Brahman setelah masuk ke badan manusia menjadilah jiwatman. Jiwatman itu artinya sumber hidup namanya jiwatman. Makanya jiwa itu kesadaran. Makanya manusia tidak bisa bohongi diri sendiri. Kamu bapak tanya, kamu lapar tak? Enggak pak. Padahal lapar. Yang tahu kamu berbohong siapa? Diri sendiri. Karena ada
Sumber jiwatman adalah Paramatman. Siapa Paramatman? Brahma itu siapa? Itu yang dewasa Tuhan. Ya, itu jiwa. Atman. Ya, ada A, ada Atman. N tulisannya. Apa perbedaannya? Atman, Atman. Ayo, beda itu. Besek kan ada urut pemisah ya. Atman, cuma N ya. Jadi Atman, apa itu jadinya? Itu, ya. Paramatma ini Tuhan meresapi seluruh ciptaannya, ya, terutama yang berpada Triparamano ini manusia itu adalah sebelum masuk ini kepada manusia itu namanya Atma. Atma. Tidak pakai N. Kalau N itu sudah sumbernya Paramatma itu Atma. Ya, masuk. Setelah masuk ini Atma ini masih bersih. Sifat Tuhan ini masih bersih. Tidak terkontaminasi oleh sifat-sifat manusia. Setelah masuk kepada manusia, ada di sini Panca Mahabuto, Panca Mayakoso, sifat sadriku, cita, mana, budi, ahamkara, ego, ya. Manusia itu kan sifat diri, sifat ego, ingin dibilang presiden, tidak bisa dibilang begini ya. Masuk ke sini menjadilah terbelenggu oleh avidya. Ya, Atma ini menjadi sumber hidup, menjadi namanya jiwa. Itu bedanya. Atman Brahman, Atma belum meresapi ciptaannya, tetapi akan meresapi ciptaannya. Setelah meresapi ciptaannya, sumber hidupnya bernama jiwa. Nah, oke? Bukan? Mantap? Iya. Oplos dulu. Ya, yang dua orang tadi maju ke depan dulu. Yang dua orang yang bertanya tadi. Nah, sini maju. Yang dua orang yang bertanya. Ini cash ya, cash. Data praktisi hitung saja sendiri. Sama lagi. Oke, Pak. Telepon bisa lah untuk dibilang. Oke. Itu dipecah sendiri. Dan kan bukan banyaknya. Masih ada lagi stok. Ya, di luar dua nanti yang paling banyak amplopnya itu. Yang dua gitu.